Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di mata kuliah Sejarah dan Aliran Psikologi bersama saya, Bu Lela. Oke, topik kali ini kita akan belajar tentang hakikat manusia dalam perspektif psikologi. Ayo! Nah, ini adalah menu kuliah kita, di mana ini ada kaitannya dengan CPMK, yaitu sub capaian pembelajaran mata kuliah, di mana nanti teman-teman diharapkan setelah selesai topik ini dapat satu, menjelaskan manusia dan perkembangannya. Kedua, dapat menjelaskan faktor endogen dan eksogen yang mempengaruhi perkembangan manusia. Dan yang ketiga adalah mampu menjelaskan manusia dan lingkungannya. Nah, ini sebelumnya kita kenalan dulu nih sama siapa sih manusia itu. Yang pertama, manusia adalah makhluk hidup paling sempurna dibandingkan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memiliki anugerah berupa fisik yang sangat sempurna dan juga akal pikiran yang dapat membedakan baik dan buruknya suatu hal untuk dapat menjalani kehidupan ini. Nah, kalau kita lihat nih di sayap kanan dan sayap kiri ya, itu ada pengaruh bahwa manusia ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah kemampuan dalam dirinya berupa bakat, potensi yang dia bawa sejak lahir, berupa anugerah gitu ya. Yang kedua adalah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Gitu. Manusia, lingkungan bermasyarakatnya, seperti itu. Inilah yang membuat manusia menjadi makhluk yang dinamis, mudah berubah, mampu beradaptasi, menyesuaikan diri agar mampu bertahan hidup pastinya, survive. Nah, kemudian ini kita masuk menu yang pertama, yaitu tentang teori perkembangan manusia. Sebelumnya di sini ada tabel ya. Kita perhatikan dulu apa saja isi tabelnya. Pertama ada teori atau aliran, kemudian ada tokohnya, dan ada faktor perkembangan manusia. Ada dua hal nih, tadi ya seperti yang kita bahas di slide sebelumnya, bahwa ada yang diturunkan anugerah sejak lahir dan ada yang dari lingkungan. Dan nanti ada keterangan. Oke, jadi kita fokusnya ke sini ya, sesuatu yang diturunkan dari lahir, pembawaan, dan sesuatu yang dia dapatkan dari lingkungan sekitar. Nah, aliran yang pertama tentang nativisme. Ini tokohnya adalah dari filsuf Jerman, ya, bernama Schopenhauer. Nah, dia ini berpendapat bahwa manusia itu dalam berkembang hanya dipengaruhi oleh satu faktor, yaitu faktor natif. Ya, apa yang dia dapatkan sejak lahir itulah yang akan mempengaruhi perkembangan dia. Jadi ini termasuk ya, seperti melihat manusia secara kacamata hitam dan pesimistis, karena manusia nggak dapat dirubah nih gitu ya. Lingkungan, pendidikan itu nggak bisa mengubah apapun sifat manusia, karena semua sudah dari bawaan gitu. Nah, perannya di sini adalah pendidikan sebagai pengembangan bakat seseorang. Karena tadi ya, dia punya bakat yang diturunkan sejak lahir dan melalui pendidikan itu dapat mengembangkan bakatnya sehingga bisa lebih optimal gitu. Tapi kalau dia nggak punya bakat, ya pendidikan itu tidak bisa mengcover atau mengembangkan manusia itu menurut nativisme. Nah, yang kedua, kita akan ke empirisme. Tokohnya bernama John Locke. Ini sangat terkenal ya di dunia psikologi. John Locke itu menganggap perkembangan manusia itu hanya dari faktor empiris atau pengalaman, lingkungan. Gitu. Jadi, pengalaman, lingkungan, pendidikan itu sangat penting untuk perkembangan manusia. Sehingga ada istilah nih, tabula rasa atau kertas putih. Artinya gini, teori ini menjelaskan bahwa manusia itu hidup ya bagaikan selembar kertas putih yang tidak ada coretan apapun. Yang mencoretnya adalah lingkungannya nanti di mana dia hidup dan berkembang. Nih seperti ini kertas,
ada coretannya ya. Ya, ini yang mencoret ini adalah lingkungannya, orang tuanya, teman-teman sekitarnya, gurunya, gitu. Ya. Nah, jadi bakat dan bawaan dari lahir itu sama sekali tidak berpengaruh karena semua bisa diwarnai oleh lingkungan, dibentuk oleh lingkungannya. Gitu kalau tentang empirisme. Kemudian yang aliran ketiga yaitu konvergensi, itu tokohnya adalah William Stern, dia filsuf dari Jerman juga. Dia menyatakan bahwa ternyata faktor yang mempengaruhi manusia itu ada dua hal. Ya, diturunkan sejak lahir berupa istilahnya endogen dari dalam dan eksogen dari luar, artinya itu berupa pengalaman dan pendidikan. Jadi ini penyatuan antara kedua faktor. Nah, kalau kita bisa lihat arti dari konvergenti itu adalah penyatuan atau konvergen ya, berkumpul di satu titik yang sama, itulah. Jadi antara bawaan sejak lahir bertemu dengan lingkungan berupa pengalaman dan pendidikan. Nah, disinilah nanti akan muncul perkembangan manusia secara optimalnya, gitu ya. Nah, sebagai contoh nih, ada seorang gadis di Bali ya, itu dia bisa menghafalkan 24 bahasa asing. Nah, coba nih teman-teman bisa search ya di Google maupun di YouTube. Nah, ternyata kenapa setelah ditelaah lebih jauh, kenapa gadis itu bisa menghafalkan 24 bahasa? Ternyata dia itu membantu orang tuanya menjual perangko kepada para turis asing yang ada di Bali. Seperti kita tahu bahwa Bali itu didatangi oleh banyak sekali turis asing dan dari mancanegara, multinegara. Sehingga apa? Ketika dia harus menjual perangkonya, ya souvenir itu, maka dia harus bisa berkomunikasi dengan bahasa turis tersebut. Nah, disinilah peran apa lingkungan membentuk dia untuk bisa mengembangkan perkembangan bahasanya, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa dia gitu. Sehingga dia bisa sukses menguasai 24 bahasa. Nah, kalau seumpamanya ya gadis ini dia tidak punya faktor endogen, sepertinya akan sulit juga gitu ya. Dia tidak ada potensi bakat di bidang linguistik, tapi lingkungannya mendukung, pasti dia tidak akan seoptimal sekarang. Gitu. Jadi ini juga ada faktor dari endogennya sejak lahir, punya kemampuan intelijensi di bidang bahasa. Gitu ya. Nah, itu contoh dari tadi penggabungan antara apa bakat dari lahir dan juga bagaimana lingkungan ini membentuk. Ya, gitu. Kalaupun misalnya ada orang yang secara intelektual itu bahasanya bagus, kecerdasan bahasanya bagus, tetapi faktor eksternalnya, eksogennya ini tidak mendukung, misalnya tidak diberi kesempatan untuk berlatih, tidak diberikan fasilitasi untuk belajar mengasahnya, maka juga bakat ini nggak akan bisa berkembang. Itulah konsep dari konvergensi. Nah, menurut teman-teman, mana nih teori didik dan aliran yang teman-teman paling sependapat? Dan mengapa? Nanti tulis ya dalam komentar. Nah, selanjutnya ini faktor perkembangan manusia. Kita udah masuk ke menu yang kedua. Seperti tadi yang teori konvergensi, ada endogen, internal, ada eksogen, eksternal. Nah, untuk endogen ini internalnya berupa dua sifat. Yang pertama jasmaniah, yang kedua psikologis. Kalau jasmaniah ya seperti kita tahu ada orang yang berkulit sawo matang, ada kuning langsat, ada berkulit putih, ada berkulit hitam. Nah, warna rambut keriting, lurus, bentuk hidung mancung, pesek, mata sipit, dan tidak gitu ya. Itu semua merupakan bawaan sejak lahir, bersifat endogen. Nah, psikologis pun juga ada gitu ya. Bakat orang satu dengan orang yang lainnya itu kan berbeda. Gitu. Baik itu intelektualnya maupun temperamen, sifat kepribadiannya itu sudah ada bawaan dari orang tuanya gitu ya. Nah, kalau eksogen ini berbentuk pengalaman, lingkungan, dan pendidikan. Misalnya ya, lingkungan ini bisa berupa fisik,
misalnya benda mati, air, udara, tanah, bebatuan, dan lingkungan sosial, interaksi manusia, misal interaksi manusia di pasar, interaksi manusia dalam ruang kuliah, gitu ya, atau interaksi manusia dalam keluarga, gitu juga termasuk dalam lingkungan sosial dalam faktor eksogen, gitu. Sudah paham ya sampai sini ya tentang perbedaan endogen dan juga eksogen. Terakhir, ini adalah tentang hubungan individu dan lingkungan. Ya, kita lihat yang sebelah kanan ini lingkungan apa tadi? Sosial ya. Kalau sebelah kiri ini adalah lingkungan fisik. Nah, ternyata ketika manusia ya itu dihadapkan pada sebuah lingkungan, ada 3 respon yang akan dia keluarkan. 3 alternatif. Yang pertama, individu itu bersifat netral, dia tidak terpengaruh oleh kedua lingkungan ini, gitu ya. Ataukah yang pertama, individu ini menerima, atau bisa saja menentang atau menolak. Jadi, ini sikap mereka terhadap lingkungan. Kalau misalnya kita ingin diterima, ya, maka kita juga perlu untuk menerima lingkungan itu, gitu. Atau bersikap netral terhadap lingkungan itu juga sebuah pilihan. Gitu ya, tentang 3 menu ini, nanti kita diskusikan lebih jauh lagi di kolom komentar. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.